Yo, welcome back sahabat boy semua dimanapun di seluruh dunia. Yang nggak tahu mau habisin kota di mana, ini Bang Boy bakal bantu kalian ngabisin kota. So, kali ini Boy bakal nge-review dan ngerangkum alur cerita yang berjudul The Fuck It List. Dari judulnya anti mainstream sih, tapi belum tentu dengan ceritanya kan. Film Fuck It List ini bercerita tentang setelah sebuah lelucon mengacaukan kehidupan tahun terakhir di SMA. Si siswa ini membagikan daftar peristiwa yang seandainya bisa ia ubah, dan mungkin masih bisa. Wah, makin penasaran kan? Ya, tanpa lama-lama lagi, namun seperti biasa sebelum kita ke alur cerita Faidlis ini, pastikan sahabat boy dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar Bang Boy makin semangat tiap hari buat ngehibur sahabat boy semua. Ya, langsung saja kita ke alur cerita Faidlis ini. Hajar! Film dimulai dengan seorang anak muda bernama Brad Blackmore yang mengatakan telah mengacaukan kehidupannya karena satu kesalahan bodoh, yang kemudian akan diceritakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Kemudian, scene berpindah yang memperlihatkan 24 jam yang lalu. Brad adalah seorang pemuda yang pintar dan selalu belajar. Saat itu, alarm di rumahnya tiba-tiba berbunyi dan menandakan kalau ada penyusup datang. Namun ternyata itu adalah teman-temannya yang datang mengajak party di rumahnya. Brad pun mengiyakan dan akhirnya party pun dimulai. Brad yang terlihat anak baik di sana sedikit panik karena takut ketahuan oleh orang tuanya, sehingga membuat Brad berusaha meminimalisir kerusakan. Namun saat di lantai atas, Brad bertemu dengan seorang cewek yang bernama Kayla. Kayla adalah teman masa kecil Brad dan juga first love dari Brad. Singkat cerita, pagi harinya terlihat Brad sedang beres-beres rumah. Dan scene pun berpindah di mana orang tua Brad yang sudah pulang dan terlihat sedang menunggu sesuatu. Ternyata mereka sedang melihat hasil ujian dari Brad. Hasilnya adalah Brad lolos 7 dari 8 universitas pilihannya. Hanya Harvard yang menjadikan Brad sebagai cadangan. We're going to Cornell. We're going to Cornell. Brown, boom! Brown. Oh God, we're in Yale! We're going to Yale! We're in a Yale! Those dormy little house things. Oh, and Penn? And Dartmouth? We are so good! Oh my... Oh, wait. We were waitlisted at Harvard. Brad pun berangkat sekolah bersama temannya yang bernama Clint. Terlihat teman Brad memiliki tujuan yang berbeda, di mana Clint lebih fokus bermain baseball. Di sekolah, Brad juga bertemu dengan teman lain bernama Nico yang masuk ke kampus lain namun terhambat dengan IPK dan absennya. Di kelas, Brad mendapat pujian dari guru dan temannya, namun tampaknya Brad tidak begitu happy. Saat jam istirahat, Brad kembali bertemu dengan Kayla. Di sana terjadi ngobrol-ngobrol santuy, tapi Brad terlihat kesal karena orang tuanya menceritakan kisah kelulusannya ke semua orang. Pada saat Brad bertanya tentang Kayla, Kayla malahan merahasiakannya dan malahan share live location agar Brad bisa tahu Kayla di mana. Sepulang sekolah, di jalan terlihat mbak reporter ingin mewawancarai Brad. Namun Brad menolaknya dan menghindari reporter itu. Tapi Brad yang berhati mulia kayak saya menyempatkan memberikan uang kepada seorang tunawisma. Dan terlihat sepertinya mereka akan melakukan party di malam hari. Malam itu orang tua Brad mengadakan pesta keberhasilan anaknya. Namun di sana terlihat persaingan antara orang tua yang selalu ingin anaknya lebih dari anak orang lain. Yang sepertinya hal ini membuat Brad sangat tertekan karena terus dipush oleh orang tuanya. Malam itu Brad datang ke sekolahnya. Terlihat mereka sedang siap-siap mengadakan party di sekolah. Di sisi lain, Nico dan Les terlihat sedang menghack server sekolah dan berniat memberikan nilai A kepada semua orang. Tapi malahan di sana Les membuat kesalahan dengan membuat pipa gas di sana bocor. Mereka pun tidak bisa menghentikan bocornya gas yang akhirnya sekolah itu meledak dan terbakar. Di pagi harinya, Brad sangat ketakutan dan mendengar berita kebakaran di sekolahnya. Sialnya, pihak sekolah mendapat bukti foto Brad di sekolah malam itu. Dan ketika pihak sekolah menanyai Brad apakah ada orang lain bersamanya,
Brad malahan menjawab tidak dan memilih melindungi teman-temannya. Brad juga mendapat kabar bahwa dia sudah ditolak di 7 universitas yang menerimanya. Karena stres, Brad pun pergi ke rumah Clint. Brad sangat menyayangi temannya dan tidak ingin merusak hidup temannya, sehingga Brad mengorbankan dirinya sendiri. Tiba-tiba Brad melihat Kayla dan mereka pun berbincang tentang masa kecilnya. Namun saat berbincang, Brad sontak mencium Kayla. Anjir nih anak, diam-diam makan dalam. Kayla sangat terkesan dengan keberanian Brad. Namun tiba-tiba muncul seorang pria yang bernama Ted. Ted rupanya adalah pacar Kayla. Ted langsung mengajak Kayla untuk pergi dari sana. Saat itu, Brad sudah terlihat mabuk cinta dan terus memikirkan Kayla. Di kamarnya, Brad pun tak kenapa tiba-tiba memvideokan dirinya yang tengah membuat hal yang ia sukai dan menguploadnya di media sosial agar viral. Clarinet. Road trip. I've always wanted to drag race. Yeah, we should do that. On motorcycles. And we can drag race the motorcycles. Ride a motorcycle? I want to play the guitar. I think we should just start a band and go on tour. Jam out. I want to go on tour. Physical ed teacher in the face. I just want to skip school. And kiss my crush since the 5th grade. Caleb Pierce. Oh yeah, I already did that. I did that. But most of all, man, I just want to fall in love. You know, I just want to fall in real love. And have the balls to post this list to you guys. Betapa terkejutnya Brad di pagi hari mendengar kabar bahwa video yang diuploadnya tadi malam telah viral. Scene kemudian berpindah ke ayah Brad di mana ia sedang meminta tolong temannya yang bernama Barry untuk memasukkan anaknya ke Harvard. Bahkan ia bersedia membayar apapun, namun Barry hanya berusaha dan tidak bisa menjanjikan kepastian. Di sisi lain, Brad mendapat pesan dari Kayla yang sangat terkesan dan mengajaknya ke utara. Ternyata mereka pergi ke tempat pacar ibu Kayla. Pacar ibu Kayla sudah melakukan hal yang tidak baik kepada Kayla, yang membuat Kayla kesal dan ingin membalasnya. Kayla kemudian mengambil tongkat baseball dan langsung menghancurkan mobil kesayangan pacar ibunya itu. Setelah pacar ibunya itu tahu, mereka pun pergi meninggalkannya. Kayla merasa sangat senang setelah melakukan aksinya itu. Mereka pun lanjut jalan-jalan di tepi pantai. Kayla menantang Brad untuk melakukan list yang harus dilakukan, yaitu dengan bermain gitar dan bernyanyi. Singkat cerita, sampai di sore hari mereka duduk di tepi pantai dan berbincang-bincang ringan, sampai di saat Brad hampir mencium Kayla, tiba-tiba HP Kayla berdering yang membuat Brad sedikit kesal dan entah kenapa Brad mengeluarkan statement yang sangat menyakitkan. Membuat Kayla marah dan pergi meninggalkan Brad. Bangsat memang nih si Fuset Boy. Scene pun berpindah di mana Brad dan orang tuanya datang ke sekolah. Mereka ingin memperbaiki masalah yang ditimbulkan oleh Brad dengan memberikan uang gedung untuk membangun gedung sekolah tersebut. Namun karena video Brad yang terlanjur viral dengan list gilanya, membuat pihak sekolah menolaknya yang membuat Brad tidak lulus SMA. Hal ini pun membuat orang tua Brad marah dan Brad yang kesal langsung membawa mobil orang tuanya dan kemudian pergi ke The Rocks bersama teman-temannya. Mereka membuat api unggun menggunakan buku dan semua orang merekam kejadian tersebut. Keesokannya, Brad mendapat telepon dari seseorang untuk mengajaknya mendapatkan uang bersama. Orang itu melihat Brad yang terkenal dan sudah menjadi role model setiap remaja. Tentu saja Brad tertarik dengan pekerjaan itu, namun Brad mengatakan kepada dia bahwa dia ingin mikir-mikir dulu. Dan saat lagi minum kopi, Brad ditelepon temannya dan kaget karena followersnya sudah 200 ribuan lebih. Saat pulang, Brad melihat ayahnya menunggunya semalaman tidur di sofa. Di sini mantapnya ayah Brad tidak memarahi Brad dan malahan mengajaknya ngopi bareng dengan ngobrol tentang masalah ini. Ayah Brad juga mengatakan kalau dia telah melihat postingannya di sosmed dan sedikit merasa bersalah. Keesokan harinya, saat mereka sedang membicarakan bisnis, Brad diberitahu kalau ada polisi di rumahnya. Ternyata, ada perampok yang merampok setelah melihat list yang dibuat oleh Brad. Brad pun mengirim pesan kepada Kayla untuk meminta maaf.
Namun tidak disangka Kayla malahan langsung mengajak meet dengan cara share location. Mereka pun akhirnya bertemu dan di sana Brad meminta maaf ke Kayla. Di sini mereka berbincang santai dan ada satu kata Kayla yang menyentuh hati, yaitu yang membunuh masa depan adalah rasa takut. Lalu kemudian setelah mengatakan beberapa kata, Kayla pun pergi dari sana. Brad pun mendapat telepon dari mamanya untuk menyuruh Brad cepat pulang. Ternyata Brad diberitahu bahwa Harvard masih tertarik dengannya, dan Harvard meminta Brad membuat esai tentang dirinya. Karena kasihan kepada orang tuanya, Brad pun mengalah dan membuat esai itu. Bahkan orang tuanya menyewa guru les untuk membantunya. Namun Brad tetap kebingungan. Keesokan harinya adalah hari kelulusan sekolah. Terlihat Clint, Nico, dan Les sedang berfoto. Dan Brad mendatangi mereka. Di sana Brad tidak dapat ikut kelulusan sekolah. Betapa sedihnya hati Brad pasti. Brad pun menghampiri Kayla dan mengajak Kayla jalan-jalan sebelum ke Eropa. Namun ternyata sudah terlambat. Makin kasihan si Brad nih. Besoknya saat ibu Brad ingin melihat esai Brad, tapi karena Brad belum siap membuat esainya, ia berusaha menutupi hal itu. Dan malahan Brad pergi keluar menjernihkan pikiran. Ia bertemu dengan Les dan berbincang mengenai masa depan mereka. Dari sana Brad mendapat pencerahan menulis esai, di mana intinya adalah semua orang memiliki jalannya masing-masing. Singkat cerita, saat bangun Brad melihat ibunya di kamarnya. Dan ternyata ibunya adalah seorang yang berbakat, namun ia juga mengorbankan bakatnya demi mendapatkan kebahagiaannya. Di sini Brad makin populer dengan memiliki 3 juta follower dan membuka usaha walaupun dia tidak lulus SMA. Tiba-tiba Barry datang dan memberitahukan bahwa Brad tetap diterima di Harvard. Hal ini sungguh membahagiakan. Scene pun kemudian berpindah di mana Kayla yang sedang duduk di bis untuk menjadi model. Ia melihat snapgram dari Brad dan senyum-senyum sendiri sambil membagikan lokasinya kepada si Brad. Di sana Kayla merasa bimbang setelah melihat pekerjaannya seperti Open BO. Namun wanita pengurus mereka menanyakan ke Kayla apakah Kayla sudah yakin dan ini yang diinginkan Kayla. Tiba-tiba scene berpindah ke Brad yang datang berusaha mengejar Kayla. Namun ternyata kapalnya sudah pergi. Tanpa basa-basi Brad langsung terjun mengejar Kayla. Namun saja hasilnya gagal. Tiba-tiba muncul Kayla dari belakang yang mengartikan Kayla menolak tawaran tersebut. Akhirnya mereka berjalan berdua dan diketahui kalau Brad menolak semua beasiswa dari Harvard. Hingga mereka berada di depan hotel dan terjadilah pengencerotan di sana. Dan film pun berakhir. Happy ending. Menurut Boy ya, film ini sangat fresh dan menggambarkan kehidupan anak muda sekarang yang lebih dikekang oleh orang tua. Seharusnya menurut Boy lebih baik kita mengembangkan bakat sendiri dan menjadi diri sendiri. Karena walaupun kita bisa sukses, namun tidak bahagia buat apa. Yang penting jangan sampai melenceng saja. Kalau menurut sahabat Boy gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kita cermati dan bahas bersama. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Thanks for watching. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa di-share, komen, dan juga like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, salam sahabat Boy.